Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kesehatan hari ini itu utama dalam hal pendidikan, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan maksimal dan tentunya ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Masih semangat anak-anak belajarnya? Semangat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan belajar sambil bermain, teman-teman. Nah, sudah tahu ya hari ini materi apa kita? Sudah. Coba materi apa? Teks prosedur. Teks prosedur, betul sekali. Ada yang tahu kira-kira apa sih tujuan dari belajar teks prosedur itu? Saya Coba. memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan suatu aktivitas atau alat dan suatu aktivitas kegiatan pun. Wah, pintar sekali. Betul sekali. Tujuan dari belajar teks prosedur itu untuk apa? Agar kita selaku pembaca itu tahu proses penyusunan tahapan-tahapan suatu aktivitas atau kegiatan yang mana itu untuk memberikan kefahaman kepada pendengar ataupun pembaca. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia ada materi tentang teks prosedur. Sudah siap belajar teks prosedur? Sudah. Nah, teks prosedur itu adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini, teman-teman. Yang pertama, pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Langsung saja. Di sini Bapak akan menyuguhkan dua contoh teks prosedur. Coba kalian perhatikan di PPT yang sudah Bapak persiapkan. Teks pertama di sini menunjukkan teks prosedur dalam pembuatan bihun goreng. Apa teman-teman? Bihun goreng. Coba kalian amati di dalam teks yang pertama pembuatan bihun goreng di sini ada yang pertama yaitu pernyataan umum tentang apa sih resep pembuatan bihun goreng. Kemudian ada bahan-bahannya, diantaranya 4 sendok makan minyak sayur, 3 siung bawang putih, cincang halus, 10 ekor udang sedang, kupas iris kasar, dan seterusnya. Kemudian juga yang paling terpenting adalah ada langkah-langkah memasaknya. Ada langkah-langkah memasaknya. Kalau ini teks yang Bapak suguhkan sudah disusun rapi. Dalam artian apa? Tidak pincang-pincang apa tidak berantakan. Tidak apa Nana? Berantakan. Nah, kalau sudah belajar teks prosedur, nantinya anak-anak harus bisa menyusun teks yang berantakan menjadi teks yang Tidak tidak berantakan. Dalam artian sudah teratur. Ini contoh teks yang pertama. Nah, berhubung Bapak ini adalah guru yang baik ya, tidak hanya menyuguhkan satu contoh saja. Nah, yang kedua, di sini teks prosedur yang kedua adalah pembuatan nasi Goreng. Coba kalian amati teman-teman. Di sini tetap dalam hal konstruksi penyusunannya pasti ada pernyataan umum, kemudian bahan-bahan yang paling penting adalah langkah-langkah memasaknya. Sebab tadi apa? Kata Mbak Afen,
Tujuan dari belajar teks prosedur adalah mengetahui langkah-langkah aktivitas atau kegiatan apapun. Otomatis untuk memberikan kefahaman kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, kemudian di sini sudah kelas berapa teman-teman? 9. Loh, kelas berapa? 11. 11. Kan udah ujian punya kan? Iya. Nah, kalau tes prosedur kelas 11 ini, kalian tidak hanya bisa menyusun teks yang berantakan, tapi bagaimana bisa membedakan antara dua teks atau lebih dari teks prosedur itu. Entah itu dari pernyataan umumnya ataupun langkah-langkahnya. Lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi. Oh iya, mohon maaf. Namun sebelum kita ulas materinya, mari kita lihat video yang telah Bapak persiapkan. Nah, di sini ada video tentang resep mie instan yang enak, mie goreng yang enak. Kalian perhatikan teman-teman, tapi jangan diperhatikan saja. Mari kita amati. Sebagai bentuk kita dalam proses pembelajaran teks prosedur. Langkah yang pertama adalah apa? Mengiris siung bawang merah dan bawang putih. Tomat. Setelah teman-teman melihat video yang telah Bapak tayangkan barusan, selanjutnya masuk ke tahap materi. Ada yang sudah baca-baca di rumah sebelumnya? Belum. Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan pengertian teks prosedur. Jadi tadi sudah disenggol sama teman kalian yang sudah baca-baca. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Dalam artian apa? Tidak berantakan. Orang yang membaca langsung bisa memahami dengan jelas. Itu pengertian dari teks prosedur. Paham anak-anak? Paham. Nah, kemudian ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kata-kata perintah. Maksudnya bagaimana? Karena di sini adalah bentuk langkah-langkah, pasti di dalamnya ada kata-kata perintah. Entah itu susunlah, buatlah, rangkailah, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks prosedur adalah menggunakan konjungsi. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata teknis. Sebab apa? Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi tentang langkah-langkah dengan secara otomatis menggunakan kata-kata teknis. Ambillah, irislah, gorenglah, ya, buanglah, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri teks prosedur yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Pasti teman-teman sebelum langkah-langkah ada tujuan dari dibuatnya teks prosedur itu. Dalam hal ini pasti disajikan dalam pernyataan umum. Yang kelima, ciri-ciri teks prosedur adalah ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Kalau teks prosedurnya cara membuat mie, pasti di situ ada mie-nya. Tidak mungkin tidak ada mie-nya. Kalau ada mie-nya pasti ada bumbu-bumbu lah. Lanjut. Ciri-ciri teks prosedur paham? Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jadi ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Di dalamnya ini terdapat 1 atau 2 langkah saja, tidak banyak, tidak banyak. Contohnya apa? Cara mengganti baterai remote. Di situ tidak ada langkah-langkah yang banyak, pasti hanya ada 1 atau 2.
Jadi teks prosedur sederhana terdiri dari langkah-langkah yang sederhana pula. Kalau teks prosedur yang kompleks, di sini teksnya itu berbeda dengan teks prosedur sederhana. Kemudian kalau teks prosedur protokol di sini seperti teks yang menunjukkan cara pembuatan mie instan. Di dalamnya ada kegiatan yang membolak-balik, sudah dilakukan kembali. Jenis-jenis teks prosedur difahami teman-teman? Paham ya? Yo. Struktur teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu ada strukturnya teman-teman. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan dan alat, yang keempat ada langkah, yang kelima adalah penutup. Kelima ini adalah struktur dari teks prosedur. Terima kasih. Nah, materi sudah Bapak sampaikan. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Saya Bapak. Ya, silakan. Bapak, saya mau bertanya, apakah teks prosedur hanya berisikan langkah-langkah pembuatan makanan saja atau gimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik teman-teman. Beri aplaus. Bapak akan jawab saja ya. Jadi, apakah teks prosedur itu hanya berisi langkah-langkah tentang pembuatan makanan saja, gitu ya? Iya. Tidak teman-teman. Seperti tadi Bapak telah menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi yang namanya teks prosedur itu adalah prosedur langkah-langkah dalam hal apapun, aktivitas apapun. Tidak hanya dalam kutipan memasak saja. Ada teks prosedur cara servis AC. Ada teks prosedur cara pemasangan TV. Ada teks prosedur pembuatan kopi, ya. Banyak sekali. Yang pada dasarnya teks prosedur itu adalah berisi langkah-langkah yang mana langkah-langkah tersebut dapat memberikan faedah kefahaman kepada pembaca. Tidak hanya makanan saja. Gitu ya, Mbak Cynthia? Oh iya Bapak, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah. Baik, teman-teman. Di sini hari ini Bapak spesial ya. Tidak mengajar sendiri, tapi ada asisten pengajarnya atau guru yang baru saja magang ya di sekolahan kita ini. Nah, tadi sudah kami diskusikan untuk pembelajaran selanjutnya biar pembelajaran lebih menarik dan anak-anak lebih semangat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Imel. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemilihan tema dan juga kita akan pergi ke kantin sekolah untuk melakukan teks prosedur. Jadi di situ kalian bisa mengamati ada apa aja yang ada di kantin sekolah. Sebelumnya Ya, saya bantu ya. baik, di sini di depan kalian sudah ada tema untuk kalian observasi di kantin sekolah. Untuk anak-anak bisa maju membawa buku catatan dan memilih tema yang ada di depan. Individu ya, sendiri-sendiri. Ya, maju. Nah, jadi yang dijelaskan sama Ibu Imen ini adalah praktik secara individu dengan menggunakan spinner. Yang sudah boleh sebelah sini ya, kita ke kantin bersama. Ini nasi goreng. Cocok ya nasi goreng podcast. Sarapan pagi saya.
Wih, cocok. Makanan berat, makanan Baik, ringan. kalian semua sudah memilih tema. Sekarang Ibu akan membimbing kalian untuk melakukan teks prosedur yang ada di kantin sekolah. Silakan. Bisa. Baik anak-anak, tugas yang sudah kalian buat tadi di kantin bisa kalian kumpulkan ke Bapak Alvin ya. Iya, Bu. Sudah semua sudah mengumpulkan ya? Sudah. Selanjutnya akan saya alihkan ke Bapak Alvin. Silakan didengarkan ya. Iya, Bu. Baik, bagaimana anak-anak observasinya tadi? Sangat Menyenangkan ya? Ya. Jadi anak-anak bisa belajar tidak hanya di kelas saja, tapi bisa belajar di manapun. Bahkan belajar sambil bermain juga bisa. Tadi kalau menyenangkan, alhamdulillah. Di sini saya akan memberikan jawaban dari apa yang telah anak-anak kerjakan tadi, observasi didampingi oleh Bu Imel. Secara garis besar yang perlu saya evaluasi dalam penyusunan teks prosedur itu harus urut teman-teman. Langkah-langkah yang dikerjakan, yang disajikan itu harus urut. Tidak boleh satupun yang tidak urut. Contoh, tadi Bapak mencontohkan pembuatan mie instan yang enak nyemek. Di situ harus urut apa yang harus disajikan terlebih dahulu. Nah, dari pekerjaan anak-anak observasi di kantin sekolah tadi, Bapak lihat di sini dalam pembuatan langkah-langkahnya masih ada yang terbolak-balik, tapi tidak apa-apa. Nanti akan Bapak kasih tahu kira-kira yang harus diperbaiki yang mana, dan nanti pada pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan sebagai tambahan nilai buat anak-anak. Paham ya? Paham Kak. Baik. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pada kesimpulannya, teks prosedur ini adalah bahan materi yang penting untuk kita semua. Sebab kita itu dimanapun harus tahu langkah-langkah, biar kalau bahasa Jawanya itu cik ini gak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk. Semua itu pasti ada prosesnya. Nah, semoga materi yang hari ini sudah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.